Episode dimulai, Dara duduk termenung sambil mengingat Gautam. Dan senyuman lembut terukir di wajahnya saat kenangan manis itu terlintas dalam benaknya. Beberapa anak datang menghampiri Dara untuk membantunya menyiapkan peralatan makanan. Para anak itu pun dengan polos mulai mengeluarkan peralatannya. Tetapi Dara melihat para anak itu dan dengan tergesa menghampirinya untuk menghentikan mereka. Tetapi dalam kehebohan itu, anak-anak malah bermain air dan tidak sengaja membuat Dara terpeleset. Mereka berusaha menolong Dara, namun justru ikut jatuh bersamanya. Suman datang dengan melihat kejadian itu. Sipa mengatakan, "Kak, bagaimana keadaanmu?" Dara berkata, "Panggil aku kakak iparmu, karena aku telah menikah dengan kakakmu Gautam." Para anak-anak pun menurut dengan memanggil Dara sebagai kakak perempuan dengan senyum lebar. Suman mengatakan, "Tolong hentikan drama kalian, karena kalau diteruskan, hubungan ini akan hancur. Aku bisa mencarikan kakak ipar baru untuk kalian." Chris berkata, "Tetapi aku sangat menyukai kakak iparku Dara." Para anak-anak mulai menyanyikan dan menari riang membuat suasana kembali hangat. Tepat saat itu, Gautam tiba dengan menyaksikan momen penuh cinta itu. Sementara para anak-anak memeluk Dara. Setelah beberapa saat, Dara menyerahkan celengan kecil kepada Suman dan berkata, "Bu, ini pendapatan pertamaku dari toko yang baru." Suman seperti biasa menegur Dara. Namun Dara mengatakan, "Bu, tolong sentuh celengan ini sebagai restumu." Suman pun menyentuh celengan itu dan tersenyum tanpa kata. Keesokan harinya, Suman memperhatikan Dara yang sedang sibuk mengurus para anak-anak. Tiba-tiba para anak-anak tertawa terbahak-bahak. Dara berkata, "Kenapa kalian tertawa?" Sipa mengatakan, "Karena ibu ingin mengganti menantu lagi." Gautam terkejut mendengar itu dengan memandang ibunya. Suma berkata, "Tidak, itu cuma omongan anak-anak yang kebanyakan menonton saja." Sipa mengatakan, "Kami tidak menonton, hanya saja kami mendengar sendiri." Dara menyuruh Sipa untuk makan. Suman berkata, "Dara, kau telah menghasut anak-anakku untuk menjauh dariku." Gautam mengatakan, "Bu, aku ingin bicara denganmu." Suman menangis di depan foto almarhum suaminya dan berkata, "Aku takut Dara akan menggantikan posisiku." Gautam mengatakan, "Bu, kami semua sangat mencintaimu." Suman berkata, "Bisakah kau meninggalkan dia?" Gautam berkata, "Bu, bagaimana bisa aku meninggalkan istriku? Kau tahu bahwa Dara adalah perempuan yang sangat baik." Gautam pun memeluk Suman dengan penuh kasih. Akhirnya senyum pun kembali menghiasi wajah Suman. Setelah beberapa saat, suasana menjadi tegang ketika sekelompok preman datang menyerbu bengkel roda dan menagih uang seolah merasa berhak atas keuntungan jualannya tersebut. Dara mengatakan, "Aku tidak akan memberikan kalian uang." Salah satu preman berkata, "Kami juga ingin bagian dari usaha ini." Namun sebelum situasi memburuk, Gautam berdiri di sisi Dara dan mengatakan, "Kalian tidak punya hak sedikit pun atas usaha ini. Karena ini bukan sarang pemerasan seperti yang kalian pikirkan. Pergilah sebelum kami panggil polisi. Kalau kalian tetap nekat, jangan salahkan siapapun jika kalian dipukuli. Serta satu hal lagi, bayarlah utangmu karena pinjaman dan bisnis adalah dua hal yang berbeda." Mendengar ucapan tegas Gautam, para preman akhirnya menyerah dan salah satu dari mereka menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Gautam memberikannya pada Dara yang menyambut dengan senyum penuh rasa lega. Keesokan harinya, Dara menyibukkan diri menyuapkan makanan untuk anak-anak dan melayani mereka dengan kasih sayang yang tulus dengan memperlihatkan peran keibuannya yang begitu kuat meski belum memiliki anak kandung sendiri. Tiba-tiba sekelompok wanita mengejeknya dengan sindiran kejam. Ucapan-ucapan mereka yang tajam membuat Dara terpukul secara emosional.
Sipa yang saat itu sedang mengangkat karung berat segera dihentikan oleh Dara. Dara mengatakan, "Sipa, jangan kerjakan ini. Kakakmu pasti akan bangga kalau kau bisa menunjukkan bahwa kau bisa berkembang. Dan jangan pedulikan perkataan orang." Tetapi para wanita berkata, "Dara, kau akan punya anak sendiri, atau selamanya hanya membesarkan adik-adik iparmu." Mereka pun tertawa puas dengan meninggalkan Dara. Sementara Dara mencoba menahan air matanya dengan memilih untuk tetap diam dan tenang daripada membalas. Setelah beberapa saat, preman-preman yang sebelumnya sempat pergi, kini kembali dengan membawa ancaman baru, bahwa pembayaran denda kepada pemerintah kota dianggap melanggar aturan berdagang di pinggir jalan. Situasi pun menjadi kacau saat petugas kota tiba. Para pedagang kecil di sekitar panik dan bergegas menyembunyikan barang-barang dagangan mereka. Gautam, Dara, dan anak-anak turut serta membereskan kios mereka. Anak-anak tanpa diminta langsung membantu dengan sigap. Mereka menyuruh Dara untuk duduk di kios, sementara mereka mengambil alih pekerjaan dengan menunjukkan betapa mereka merasa bertanggung jawab dan ingin melindungi keluarga kecil mereka. Melihat hal itu, terlihat senyum bangga di wajah Gautam. Tiba-tiba Gautam dan kakak bertemu dengan seorang petugas pemerintah. Petugas itu menginformasikan bahwa mereka menerima laporan mengenai keberadaan toko ilegal yang berdiri di luar kompleks resmi. Dengan tenang namun hati-hati Gautam mengatakan, "Pak, tidak ada toko ilegal di sekitar sini. Tetapi jika kalian ingin membuka toko secara sah, maka prosedur apa saja yang harus kami jalani?" Petugas pemerintah berkata, "Semua toko harus terdaftar dan berlokasi di dalam kompleks pertokohan resmi." Setelah pertemuan itu, Gautam berbicara dengan kakak untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Kakak menyarankan agar Gautam membawa Dara merayakan Mahasivatri, perayaan spiritual yang sangat sakral. Gautam pun tersenyum hangat dengan membayangkan kebahagiaan sederhana yang bisa ia bagikan bersama istrinya. Keesokan harinya, Gautam dan Dara pergi ke kuil untuk merayakan Mahasivatri. Dalam suasana damai dan penuh keheningan, Gautam berdoa, "Dewa, berikan aku kekuatan untuk mencintai dan menghormati istriku, sebagaimana Dewa Shiv mencintai Dewi Gauri." Dara pun juga memanjatkan doanya dengan berharap agar Dewa selalu menjaga dan memberkati hubungan mereka. Tiba-tiba bahaya sedang mengintai di rumah. Seorang pencuri berhasil menyelinap dengan memukul Suman hingga pingsan. Pencuri mengambil kunci dari tubuh Suman dan menjara seluruh isi loker keluarga, termasuk perhiasan berharga. Sementara itu, Gautam dan Dara yang tengah larut dalam suasana meriah mulai merasa mabuk akibat ladu Hasipatri yang mengandung beng. Gautam dan Dara tertawa lepas di tengah pasar dengan diiringi lagu. Di sisi lain, Kanta sedang memasak ketika seorang pria bernama Umes datang membawa sayuran. Tanpa sengaja Umes bertabrakan dengan pencuri yang hendak melarikan diri. Tetapi dengan sigap, Umes menangkap pencuri itu, dan perhiasan yang jatuh berhasil diamankan dan dibawa kembali. Umes segera menyerahkan pencuri ke kantor polisi. Sementara Kanta bergegas pulang membawa perhiasan. Setibanya di rumah, Kanta menemukan Suman masih pingsan dan segera membangunkannya. Suman tersadar dengan berkata, "Pencuri itu mengambil semua perhiasanku." Kanta mencoba menenangkannya dengan mengatakan, "Tenang saja, Umes telah menangkap pencuri itu dan semuanya sudah aman. Tetapi kau harus lebih berhati-hati ke depannya." Sementara di sisi lain, Gautam dan Dara menari dengan romantis karena masih larut dalam kebahagiaan. Gautam dan Dara membeli balon dari seorang penjual sebagai simbol cinta sederhana mereka dan menerbangkannya bersama dalam keromantisan. Malam harinya, Gautam dan Dara pulang ke rumah sambil menyalakan lilin kecil dan menciptakan suasana hangat dan romantis.
Dengan lembut, Gautam menatap Dara dengan berkata, "Ini seperti kencan pertama kita." Dara tersenyum manis karena malam itu menjadi kenangan indah bagi mereka.